Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim Cipayung, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kita di abad ini, dan beliau juga guru besar di Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang ada di Riyadh di Arab Saudi. Hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Ini adalah penjelasan kitab Tauhid yang insyaallah ta'ala sangat mudah dipahami. Beliau menjelaskan mulai dari pemaparan kosakata ayat dan makna secara global, serta hubungan setiap ayat dengan permasalahan tauhid dan kesimpulan. Dan insyaallah ta'ala pembahasan kita adalah langsung pada inti kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari setiap dalil yang kita bahas, dari setiap dalil yang kita bahas. Kitab Tauhid, jamaah sekalian, adalah sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan terpenting dalam hidup kita, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan diri dari dosa terbesar, dosa kesyirikan. Kitab ini terdiri dari 67 bab. Namun kalau kita globalkan, terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, penjelasan tentang tauhid, mulai dari kewajiban mentauhidkan Allah, kewajibannya, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, menjelaskan tentang dosa-dosa yang dapat membatalkan tauhid, dosa-dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Ini cukup rinci dijelaskan dalam kitab ini. Bagian yang ketiga, menjelaskan tentang dosa-dosa yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran, atau syirik kecil, disebut juga dengan istilah syirik kecil. Dosa-dosa yang dapat menjadi perangkap bagi hamba-hamba Allah. Ketika mereka masuk ke dalamnya, maka tidak lama lagi mereka akan terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Baik, ini jemaah sekalian, 3 bagian dari kitab Tauhid secara globalnya. Maka kita berdoa kepada Allah dan berharap kepadanya serta bergantung kepadanya agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mempelajari kitab ini sampai selesai, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Karena ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Kenapa? Karena ini adalah ilmu tentang kewajiban terbesar.
tujuan penciptaan hamba di muka bumi ini dan misi utama diutusnya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang manusia berbuat dosa kesyirikan. Dan semoga kita semuanya insya-Allah, walaupun belajar kita masih terbatas hanya melalui online, kalau kita serius belajar, maka insya-Allah ta'ala kita akan dapatkan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya dalam hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, kalau kita bersungguh-sungguh insya-Allah dalam belajar, maka kita akan dapatkan keutamaan ini. Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Baik, kita langsung maksud saja pada awal kitab, Kitab Tauhid. Bagian awal kitab, bab yang pertama, walaupun di sebagian buku terjemahan ini dijadikan sebagai bab muqaddimah atau muqaddimah sebelum masuk bab. Intinya, bagian yang pertama ini menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan betapa tingginya kedudukan tauhid. Kita masuk dalil yang pertama. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dalam Kitab Tauhid. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam ayat ini ada 5 pelajaran. Ada 5 pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah ala jami'i thaqalain. Kewajiban mengesahkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata bagi manusia dan jin, bagi seluruh manusia dan jin, ala jami'i thaqalain al-jin wal-ins. Inilah jemaah sekalian pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menerangkan kepada kita manusia dan jin seluruhnya wajib untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, ibadah adalah tujuan kita diciptakan. Sehingga wajib kalau begitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, makna ibadah dalam ayat ini bukan sekedar menyembah Allah, namun memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Jadi perhatikanlah kata Syekh, ayat ini menunjukkan kewajiban memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Padahal di dalam ayat tidak disebutkan memurnikan ibadah, hanya ibadah saja. Tapi memang itulah maknanya. Yang dimaksud dengan ibadah bukan sekedar ibadah kepada Allah, tetapi ibadah kita dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Artinya adalah tauhid. Apa arti tauhid jemaah sekalian? Tauhid dalam ibadah maknanya adalah
ifradullahi ta'ala bil ibadah, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Jadi inilah maksud ibadah. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau ada seorang yang beribadah kepada Allah tapi dia juga masih beribadah kepada selain Allah, atau bahkan sekedar membenarkan dan tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah, belum memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Jadi memurnikan ibadah hanya untuk Allah itu adalah kita tidak mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah, juga tidak membenarkan orang yang beribadah kepada selain Allah, tapi kita yakin mereka itu salah. Dan Allah tegaskan juga jemaah sekalian di surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Surat Al-Hajj ayat ke-62. Sedangkan yang mereka sembah selain Allah adalah batil, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita, peribadahan kepada selain Allah itu batil, artinya salah, tidak benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan janganlah suka menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, berarti dia dustakan ayat ini, dan berarti dia merasa lebih pintar daripada Allah Azza wa Jalla, lebih berilmu daripada Allah. Jadi jemaah sekalian, kita jangan terpengaruh dengan pembahasaan atau pengungkapan kata-kata yang kelihatannya itu baik, tapi kita harus lihat hakikatnya. Jangan tertipu. Kedengarannya bagus, sudahlah jangan saling menyalahkan, hendaklah kita saling menghormati, saling menghargai. Ini kedengarannya bagus jemaah sekalian, tapi di dalamnya ada racun kalau salah penempatan. Hati-hati. Ini kalimat seperti ini kedengarannya manis, tapi kalau salah penempatan di dalamnya ada racun. Bahkan racun yang sangat berbahaya, yaitu menghancurkan tauhid kita, merusak keimanan kita. Kalau kita tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, atau perbuatan mereka beribadah kepada selain Allah, kita anggap benar, maka jemaah sekalian, berarti kita mendustakan ibadah kepada Allah, mendustakan ayat Allah yang menegaskan peribadahan kepada selainnya adalah batil, tidak benar. Baik, jadi jemaah sekalian, ini hakikat ibadah di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, tidak diberikan sedikit pun kepada selain Allah, dan tidak pula kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian tujuan hidup kita. Sebagaimana di pelajaran yang kedua, Syekh juga menegaskan, bayanul hikmah min khalqil jinni wal insi, penjelasan hikmah penciptaan manusia, penciptaan jin dan manusia. Inilah hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar kita beribadah kepada Allah yang satu saja. Kalau begitu jemaah sekalian, di sini kita juga bisa memetik pelajaran yang tercabang dari pelajaran yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh. Apabila ibadah merupakan tujuan hidup kita, kalau begitu Allah adalah yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim itu jemaah sekalian, dia harus selalu mengedepankan
kepentingan ibadahnya kepada Allah yang satu saja. Dari semua kepentingan. Contohnya dalam pekerjaannya, walaupun menguntungkan, walaupun gajinya besar, tapi menafikan ibadah. Seperti dia harus melakukan yang haram. Kalau dia melakukan yang haram, berarti dia menafikan ibadah. Karena hakikat ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Hakikat ibadah adalah ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata beliau, "Ai li'amurahum wa anhahum." Maksudnya adalah, kata Allah, aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Jadi, hakikat ibadah juga adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga jemaah sekalian, kepentingan kita apapun, kalau bertentangan dengan kepentingan ketaatan kita kepada Allah, maka semua harus kita abaikan demi taat kepada Allah. Bahkan orang-orang yang kita cintai menginginkan kita atau menyuruh kita untuk berbuat hal yang Allah haramkan, maka kita kedepankan apa yang Allah ridhoi. Jadi kita tidak boleh menaati kalau mereka menginginkan kita atau menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah, walaupun pemimpin kita, walaupun pemimpin perusahaan kita, walaupun suami. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ibadah. Kalau kita menaati mereka untuk melakukan yang haram, maka itu bertentangan dengan ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, taat kepada Allah sang pencipta. Sekalian, mengapa manusia terjerumus dalam perbuatan dosa? Karena dia tidak mementingkan tujuan hidupnya. Yang dia pentingkan adalah kesenangan hidupnya, atau kecintaan atau rasa takutnya kepada manusia, rasa segannya kepada manusia. Paham tujuan dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, maka seharusnya ibadah harus dia lebih utamakan. Tercabang dari sini pelajaran penting, yaitu apabila ibadah merupakan tujuan hidup kita, kalau begitu mempelajari ilmu tentang ibadah adalah ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, ilmu agama Islam. Inilah jemaah sekalian, ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengan itulah kita bisa merealisasikan tujuan hidup kita. Nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Itu nggak mungkin. Makanya jemaah sekalian, beribadah kepada Allah dengan ilmu, itu juga tujuan hidup kita. Karena ibadah tidak diterima oleh Allah tanpa ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena tanpa ilmu kita tidak mungkin bisa meneladani Rasulullah SAW, dan Allah menetapkan bahwa syarat terimanya ibadah itu ada dua, dan merealisasikan dua tujuan atau dua syarat diterimanya ibadah juga tujuan hidup kita. Sebagaimana Allah di ayat yang lain, di antaranya di surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, yang maha mampu atas segala sesuatu, yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Kita diciptakan dan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa itu semuanya? Liyabluwakum tanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya.
Karena banyak belum tentu baik. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik? Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, ay ahsanuhu ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling dan paling benar. Nah, perhatikanlah jemaah sekalian, orang sering mengatakan janganlah merasa paling benar. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan paling benar itu. Yang paling ikhlas dan paling benar, apa maknanya? Ini tujuan hidup kita, untuk melakukan ahsanu amala, amalan yang terbaik, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Al-Fudail bin, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud yang paling baik dan paling benar? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu walaupun ikhlas benar, tidak akan diterima oleh Allah. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila sudah benar tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Wal khalis ma kana lillahi azza wa jalla was sawab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang ikhlas itu adalah apabila dilakukan hanya karena Allah. Amalan yang benar itu adalah apabila dilakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini juga kalimat kalau salah penempatan bisa menjadi racun. Ya, sering orang mengatakan janganlah merasa paling benar. Kalimat ini kalau disalah penempatannya maka bisa menjadi racun. Sebab orang muslim itu kalau mengetahui petunjuk Nabi Muhammad SAW terhadap petunjuk beliau, itu bukan paling benar lagi, itu satu-satunya yang benar. Selain itu salah. Selain yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah salah. Makanya luar biasa jemaah sekalian, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, imam-imam besar kaum muslimin yang diakui keilmuannya oleh seluruh umat Islam. Ini menakjubkan sekali. Mereka semuanya berpesan, kalau kalian dapatkan pendapat kami bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW, maka buang pendapat kami. Pendapat kami tidak berharga, tidak bernilai ketika menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Ini pesan imam yang empat. Ini luar biasa jemaah sekalian. Karena mereka tahu kebenaran itu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau merasa benar pribadi kita, itu tidak boleh. Tapi meyakini kebenaran petunjuk Nabi SAW, bahkan kita harus yakini hanya itulah. Selain itu salah. Sebagaimana juga Nabi SAW menegaskan, taraktu fikum amrayni ma lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian mengikutinya, berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis itu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berpegang teguh dengannya, kita nggak akan tersesat. Artinya apa? Mengikuti selainnya kesesatan. Jadi nggak ada lain yang benar. Bukan paling benar lagi, hanya ini yang benar. Selain itu salah. Hadis yang masyhur, sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu.
Semuanya salah, hanya satu yang benar. Bukan paling benar, memang hanya satu yang benar. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah menegaskan juga, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Karena hanya Islam yang benar, bukan paling benar lagi, hanya Islam yang benar. Selain Islam, salah. Dan Allah tegaskan juga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Karena dia salah, dia tidak benar, maka Allah tidak terima. Dia menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Pertanyaannya jemaah sekalian, Islam seperti apa yang Allah maksudkan? Tentu seperti yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, diamalkan serta dipahami dengan baik dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan merasa paling benar, jika yang dimaksud adalah pribadi kita, betul, nggak boleh kita merasa paling benar. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak menyelisihi kebenaran. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Jangan ujub. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kita. Tapi jemaah sekalian, meyakini ajaran Islam, meyakini tauhid, meyakini petunjuk Nabi SAW sebagai satu-satunya yang benar, selain itu salah, maka itu adalah pondasi akidah seorang muslim. Itu adalah pondasi akidah seorang muslim. Inilah jemaah sekalian hakikat ibadah. Ketika kita meneladani Rasulullah SAW, mengikuti jalan beliau, menjalankan perintah-perintah Allah, larangannya. Baik. Jadi ini ilmu yang paling penting untuk dipelajari, ilmu tentang petunjuk wa ala alihi wasallam, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya harus dilakukan dengan ikhlas. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Baik. Pelajaran yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadatah. Ayat ini menunjukkan sang pencipta dialah yang berhak diibadahi. Duna ghairihi mimman la yakhluq, bukan selainnya yang tidak mencipta. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Oleh karena itu dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala dan selain itu. Siapapun dia yang menyembah kepada selain Allah, dia dibantah, disalahkan dengan ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita yang berhak diibadahi hanyalah Allah yang Maha Menciptakan. Sebab dialah yang menciptakan kita dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Dan dialah yang menciptakan seluruh makhluk. Kemudian jemaah sekalian, setelah dia menciptakan, dia pula yang mengatur seluruh urusan kita. Kita tidak bisa keluar sedikit pun dari penguasaan dan pengaturan Allah. Dan dia pula yang menganugerahkan kepada kita segala kebaikan dan semua kenikmatan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan, itu dari Allah semata. Dan dia pula yang maha mampu mematikan kita dan membangkitkan kita kembali dan memberikan pembalasan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Kalau begitu jemaah sekalian, orang yang punya akal sehat pasti memahami hanya dia yang berhak disembah. Semua selain dia tidaklah layak disembah. Kenapa? Karena nggak ada pencipta selain dia.
Tidak ada penguasa dan pengatur seluruh makhluk selain Dia. Tidak ada yang memberikan segala kebaikan dan nikmat kepada makhluk selain Dia. Tidak ada yang bisa membangkitkan dan memberikan pembalasan kepada makhluk kecuali Dia. Sungguh bodoh kalau kita menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang nggak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Itu adalah kebodohan. Pelajaran yang keempat, bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqih. Penjelasan tentang maha cukupnya Allah dari makhluknya, yaitu Allah nggak butuh makhluknya sedikit pun. Wahajatil khalqi ilaih, dan sebaliknya makhluklah yang butuh kepadanya. Li'annahu huwal khaliq wa hum makhlukun, karena dialah sang pencipta dan mereka semuanya adalah makhluk yang Dia ciptakan. Jadi jemaah sekalian, yang berwujud itu hakikatnya hanya ada dua. Yang berwujud hanya ada dua. Kalau bukan Allah berarti makhluk. Kalau bukan makhluk berarti Allah. Hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Allah dan makhluk ciptaannya. Apapun selain Dia adalah makhluk ciptaannya. Seluruh makhluk Dia yang ciptakan. Termasuk kebaikan bagi kita, rezeki bagi kita, kesenangan-kesenangan hidup kita, itu juga ciptaan Allah. Maka Allah nggak butuh kita sedikit pun. Kitalah yang butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian, di dalam ayat berikutnya, ini yang kita bahas adalah surat Az-Zariyat ayat ke-56. Di ayat berikutnya, ayat ke-50, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Kemudian di ayat berikutnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh makhluk, yang menguasainya. Maka seluruh makhluk butuh kepadanya, dan Dia tidak butuh sedikit pun dengan seluruh makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara nama Allah adalah As-Samad. As-Samad artinya, As-Samad adalah yang tidak membutuhkan apapun dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu makna As-Samad. Makanya para ulama mengatakan, nggak boleh kalau kita punya anak kita kasih nama Somad. Itu nama khusus bagi Allah, dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya. Tapi hendaklah kita kasih nama Abdul Somad atau Abdus Somad, dan kita panggil Abdus Somad. Jangan panggil dengan nama Allah As-Somad. Apalagi kalau kita pahami maknanya, itu luar biasa, hanya khusus bagi Allah yang tidak membutuhkan makhluk sedikit pun, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang kelima jemaah sekalian, Itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan adanya hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, Allah dalam melakukan apapun pasti mengandung hikmah. Oleh karena itu juga Allah memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim itu ada dua makna. Yang pertama, yang maha menghukumi. Artinya, tidak boleh makhluk menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukumnya, karena dialah Allah Al-Hakim dan Al-Hakam yang maha menghukumi. Kalau makhluk menetapkan satu hukum bertentangan dengan hukumnya, maka seakan-akan makhluk itu mensejajarkan dirinya dengan Allah. Itulah makhluk yang paling sombong dan sok pintar, seakan-akan lebih pintar dia daripada Allah. Kemudian makna Al-Hakim yang kedua adalah yang maha hikmah. Yang maha hikmah.
Mungkin kalau kita terjemahkan maha bijaksana. Intinya, Allah melakukan apapun pasti mengandung hikmah-hikmah. Walaupun jemaah sekalian, hikmah-hikmah itu terkadang kita nggak bisa pahami. Karena keterbatasan akal kita. Jadi kita harus yakini Allah itu Al-Hakim yang maha hikmah. Baik apa yang Allah tetapkan pada takdirnya maupun apa yang Allah tetapkan pada syariatnya. Termasuk jemaah sekalian, hari-hari berat yang kita hadapi saat ini, sehingga kita belum bisa kajian offline pada banyak masjid. Alhamdulillah sebagian kesehatan. Berat yang kita hadapi karena wabah virus COVID-19. Ini adalah takdir Allah, dan kita hamba yang beriman harus yakin ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu. Ada hikmah-hikmah di balik itu, karena Allah tidaklah menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Begitu pula syariat Allah. Seringkali jemaah sekalian kita dapatkan satu ketetapan Allah, satu hukum Allah, satu syariat Allah bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka yakinlah itu yang kita, karena Allah maha bijaksana. Tidak mungkin mensyariatkan untuk kita yang memudaratkan kita, nggak mungkin. Pasti di dalam syariat Allah itu ada maslahat bagi kita dan maslahat yang lebih besar. Andai ada mudaratnya sekalipun, mudaratnya kecil dibandingkan maslahatnya. Tapi kadang-kadang kita manusia seakan merasa lebih bijaksana daripada Allah. Subhanallah. Seakan-akan manusia Allah, dia mengatakan misalkan, wah ini hukum Allah yang ini gak cocok di sini, kurang hikmah, kurang tepat, kurang bijaksana. Subhanallah. Seakan-akan dia lebih pintar daripada Allah, lebih berilmu daripada Allah, lebih tahu mana yang terbaik untuk para hamba daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini mengingatkan kita Allah menetapkan segala sesuatu dengan hikmah. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ayat yang kedua. Dan insyaallah di kesempatan ini kita bahas dua ayat ini saja. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan sampai selesai kitab ini. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa ani'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini ada 5 pelajaran. Yang pertama adalah annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu anisyirki. Bahwasannya hikmah diutusnya para rasul adalah mengajak kepada tauhid dan melarang perbuatan dosa syirik. Maka jemaah sekalian, kita pun tahu yang sangat penting kalau mentauhidkan Allah adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul, dan seluruh umat yang beragama tahu para nabi dan rasul itulah yang Allah utus untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada hidayah. Maka apa misi utama dakwah mereka? Mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Kalau begitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, inilah yang terpenting dalam hidup kita. Begitu pula mempelajari ilmu tentang itu adalah yang paling wajib dalam hidup kita. Jadi jemaah sekalian, kita sudah paham kan? Di kehidupan dunia ini kita wajib belajar. Kalau kita nggak belajar, bodoh kita. Kita jadi orang bodoh, nggak pintar.
Dan ilmu di dunia ini banyak, tapi secara garis besar ilmu itu terbagi jadi dua saja. Ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu dunia dan ilmu agama. Maka ketahuilah jamaah sekalian, mempelajari ilmu dunia itu hukumnya wajib, sedangkan mempelajari ilmu agama itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah, walaupun bisa saja berpahala kalau seseorang mempelajarinya dengan niat untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, maka menjadi ibadah. Sebaliknya juga bisa menjadi dosa. Kalau dia niat memudaratkan orang, maka menjadi dosa. Iya. Adapun yang wajib adalah ilmu agama. Dan ilmu agama itu jamaah sekalian, ada banyak cabangnya. Ada banyak cabangnya. Sehingga wajib mempelajari ilmu agama itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Mendalami berbagai macam cabang ilmu, hukumnya pada umumnya adalah fardu kifayah. Tapi jamaah sekalian, mempelajari dan memahami ilmu tentang tauhid, hukumnya fardu ain. Setiap muslim, siapapun dia, apapun profesinya, apapun statusnya, fardu ain dia mempelajari dan memahami tauhid. Walaupun jamaah sekalian, untuk menghafalkan dalil-dalilnya itu juga bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Tapi mengetahui dan memahami dalilnya itu fardu ain. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa mengamalkan kalau nggak ngerti, nggak paham. Dan nggak mungkin bisa ngerti dan paham kalau nggak belajar. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya, dalam hidup ini, belajar ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, adalah yang paling penting dan paling wajib dalam hidup kita. Makanya aneh, kalau kita sudah begitu pintar dalam ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu agama kita bodoh. Kalau kita sudah begitu menguasai ilmu-ilmu dunia, ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, tapi ilmu tentang Allah kita nggak paham dengan benar. Ilmu tentang bagaimana cara sholat sesuai petunjuk Nabi SAW kita nggak ngerti. Dan ini jemaah sekalian bahaya besar. Ini kehancuran kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas dalam urusan dunia, sama dia bodoh dengan urusan agama, urusan akhirat. Kalau dia pintar dua-duanya ya bagus. Tapi kalau dia hanya pintar urusan dunia, urusan agama dia bodoh, maka Nabi SAW mengatakan ini termasuk orang yang Allah benci. Dan ini sifat orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya punya ilmu tentang yang nampak dari kehidupan dunia ini saja, sedangkan kehidupan akhirat, ilmu-ilmu agama mereka lalai daripadanya. Jadi jemaah sekalian, apabila kita mengetahui inilah misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang berbuat syirik. Kalau begitu, mempelajari ilmu tentang itu adalah yang paling penting dalam hidup kita dan hukumnya yang paling wajib. Baik. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, anna dinal anbiya wahidun, bahwasannya agama para nabi satu. Maksudnya inti ajaran mereka sama. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa tarku syirki, dan meninggalkan dosa syirik, dosa menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Wa nahyu wa in ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariat mereka atau cara mereka beribadah berbeda-beda. Jadi jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke muka bumi itu banyak. Yang kita kenal 25 nabi dan rasul, tapi yang tidak diceritakan kepada kita itu lebih banyak.
Lebih banyak Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan kepada kita. Iya. Maka ketahuilah, semua Nabi dan Rasul itu Allah utus dengan misi yang sama. Mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Tapi cara-cara mereka beribadah mungkin berbeda-beda. Contohnya mungkin waktu sholatnya beda, waktu puasanya beda, rakaat sholatnya jumlahnya beda, dan lain-lain. Tapi intinya sama, beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu jamaah sekalian, di sini kita juga bisa memetik pelajaran. Pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Karena Yesus seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Pengikut beliau yang sebenarnya adalah umat Islam. Kenapa? Karena hanya umat Islam yang mengamalkan ajaran beliau, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selainnya. Berdasarkan ayat ini, seluruh nabi dan rasul, kata Allah, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Ini dalil umum. Tentang Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut Yesus, ada dalil khusus lagi. Sangat banyak, diantaranya surat Al-Maidah ayat 72. Allah tegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Dan Al-Masih sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Inilah jemaah sekalian, dakwah Nabi Isa alaihi salam. Sama dengan para nabi dan rasul yang lain. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa Nabi Isa alaihi salam mengatakan wahai Bani Israel, bukan wahai manusia? Karena seluruh para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja. Makanya ayat ini mengatakan setiap kaum Allah utus rasul. Jadi setiap kaum punya rasul tersendiri. Makanya di zaman yang sama bisa jadi ada nabi dan rasul yang berbeda, atau beberapa orang nabi dan rasul diutus. Contoh di masa Nabi Ibrahim alaihissalam ada juga Nabi Lut. Di masa Nabi Isa ada juga Nabi Yahya dan lain-lain. Di masa Nabi Musa dan Harun ada Nabi Khidir dan lain-lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka diutus kepada kaum mereka masing-masing. Bisa saja di waktu dan kurun yang sama. Namun Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Surat Al-A'raf ayat 158, Allah menegaskan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Pelajaran yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwasannya kerasulan mencakup seluruh umat dan hujjah telah tegak atas seluruh hamba. Inilah yang kita katakan tadi jemaah sekalian, maksudnya adalah setiap umat di muka bumi ini Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Karena itu tanda kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak mengutus rasul kepada mereka, berarti Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Namun karena Allah Maha Penyayang, Allah tidak biarkan manusia dalam kesesatan, sehingga Allah utus seorang rasul untuk mengajari mereka kebaikan dan melarang mereka kemungkaran. Iya. Jadi seluruh umat Allah utus rasul. Dan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, umat beliau adalah seluruh manusia di muka bumi. Beda dengan nabi-nabi dan rasul terdahulu, hanya kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, umat beliau adalah seluruh manusia di muka bumi. Sejak beliau diutus
sampai hari kiamat. Wajib setiap manusia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga jemaah sekalian, andai masih tersisa pengikut para nabi terdahulu yang benar-benar beriman kepada para nabi terdahulu, menyembah hanya kepada Allah dan melakukan syariat nabi terdahulu, kemudian mereka mendengarkan telah diutus Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi mereka untuk beriman kepada beliau, melakukan syariat beliau, dan meninggalkan syariat para nabi terdahulu kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jika itu tidak mereka lakukan, maka status mereka bukan lagi orang yang beriman. Status mereka bukan lagi orang yang beriman. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun wa lam yu'min billadzi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang risalah yang aku bawa, tentang dakwah yang aku serukan, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, lalu dia mati sebelum beriman, sebelum masuk ke dalam agamaku, agama Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi jemaah sekalian, andai Yahudi dan Nasrani masih betul-betul beriman kepada Musa dan Isa, lalu mereka tidak masuk Islam, mereka menjadi kafir. Apalagi kalau faktanya mereka kepada Musa dan Isa pun sudah nggak beriman, yaitu sudah menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, menyelisihi ajaran Nabi Musa dan Isa. Baik, pelajaran yang keempat, izamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Agungnya urusan tauhid ini, sehingga Allah tetapkan sebagai misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul. Berarti ini hal yang agung, yang terpenting dalam hidup kita. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwasanya tauhid itu wajib untuk seluruh umat. Bukan hanya untuk bangsa Arab, seluruh umat wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, baik manusia maupun jin. Pelajaran yang kelima, ini yang terakhir. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dipersiapkan, barangkali kita bisa lanjutkan dengan sedikit tanya jawab. Kata penulis rahimahullah, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Di dalam ayat ini juga ada pelajaran seperti yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat, penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan. Perhatikan jemaah sekalian, ini pelajaran terpenting dalam hal tauhid, yaitu memahami la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Mengamalkan dua rukun ini, maka jadilah kita muslim. Kalau tidak mengamalkannya, maka kita bukan muslim atau batal keislaman kita. Apa dua rukunnya? An-nafyu dan al-itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan yang terkandung di dalam la ilaha, maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah, yaitu kita yakin salah, tidak benar peribadahan kepada selain Allah. Bahkan itulah dosa terbesar, disebut kesyirikan dan kekufuran. Itu arti la ilaha, yaitu an-nafyu, penafikan. Yang kedua al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam illallah, maknanya adalah kita tetapkan keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak punya hak untuk disembah. Nah jemaah sekalian, kata Syekh, la yang terdiri dari dua rukun ini juga maknanya ada dalam ayat ini, yaitu dua kalimat yang terkandung pada seruan dakwah para nabi dan rasul. Kalimat yang pertama, ani'budullah, sembahlah Allah. Ini makna illallah, hanya Allah yang berhak disembah. Kalimat yang kedua, wajtanibu tagut, jauhi tagut. Tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah, yang dianggap Tuhan selain Allah,
Ini makna la ilaha, an-nafyu, penafikan, pengingkaran. Bahkan kita bukan hanya disuruh mengingkari, disuruh menjauh dari semua peribadahan kepada selain Allah. Jangan dekat-dekat, apalagi mendukung. Jangan dekat-dekat, apalagi memberikan dukungan, dan lebih parah lagi memberikan persetujuan. Iya. Maka kata Syekh, fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihi jami'an. Maka ayat ini menunjukkan tauhid itu tidak akan tegak dalam diri seseorang kecuali dengan dua hal ini. An-nafyu wal itsbat, menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Wa anna an-nafyal mahdha laisa bitauhid. Kalau menafikan saja maka itu bukan tauhid. Itu ateisme, komunisme. Menafikan saja, jadi nggak ada yang dia anggap sebagai Tuhan. Wal itsbat al-mahdha laisa bitauhidin. Kebalikannya pula, hanya menetapkan Allah yang disembah itu juga bukan tauhid. Kalau belum menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian, saya ingatkan lagi kalimat yang kelihatannya bagus, tapi karena salah penempatan menjadi racun yang mematikan akidah kita, menghancurkan iman kita. Yaitu mereka mengatakan, sudahlah, jangan saling menyalahkan, jangan merasa benar sendiri, jangan menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Subhanallah, yang menyalahkannya adalah Allah dan Rasulnya. Kita hanya mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi kata Syekh, kalau kita hanya menetapkan Allah yang berhak disembah, tapi belum menyalahkan yang disembah selain Allah, maka itu bukan tauhid. Karena kita belum mengamalkan la ilaha, baru illallah saja. Kalau hanya la ilaha, jadi komunis, ateis. Illallah saja, jadi musyrik, menyekutukan Allah, membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi harus dua-duanya, mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan subhanallah jemaah sekalian, masih ada orang muslim yang belum paham inti daripada ajaran Islam, inti daripada syahadat ini yang terkandung dalam kalimat syahadat. Bahkan ada orang yang mengaku muslim, dia sebut ini ajaran radikal, teroris. Jemaah sekalian, kita harus terangkan, ini bukan radikalisme, bukan terorisme. Ini inti ajaran Islam. Siapa yang tidak meyakininya, dia bukan muslim. Ya, subhanallah. Sampai pada inti ajaran Islam, masih ada orang mengaku muslim belum paham. Terorisme itu kalau kita zalim kepada orang kafir. Zalim dilarang. Tapi membenarkan mereka, itu adalah kekufuran. Menzalimi mereka tidak boleh. Namun membenarkan mereka, tidak menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah, tidak menyalahkan agama mereka yang melakukan kekufuran kepada Allah, itu adalah kekufuran. Membenarkan mereka, tidak meyakini mereka kafir, adalah kekufuran. Tapi menzalimi mereka adalah dosa, tidak boleh. Jadi jamaah sekalian, ini jangan salah dipahami. Menzalimi mereka tidak boleh. Namun membenarkan mereka, itu adalah kekufuran. Jadi hati-hati, jangan salah paham. Inilah jamaah sekalian, dua ayat yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Fadhal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana Waalaikumsalam. ulama salaf terdahulu menanamkan akidah dan tauhid pada hati mereka sehingga menjadi kuat dan kokoh? Baik. Yang pertama, mereka mempelajari dan memahami ilmunya. Ini yang paling utama. Dan karena mereka orang Arab, memahami bahasa Arab, jadi lebih mudah mereka memahami, lebih mudah mereka mendalami ilmu agama. Ini kunci utamanya. Agar keimanan kita kokoh, maka dalami ilmu tentang keimanan itu, atau secara umum tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ini rahasia sabda Nabi SAW,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Makna hadis ini tentu Allah bukan memberi pemahaman begitu saja, tapi kita harus mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu belajar, menuntut ilmu. Begitu pula berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar dianugerahkan pemahaman yang benar. Nah, jemaah sekalian, kenapa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa? Karena beliau yang paling berilmu, yang paling berilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Begitu pula para sahabat Nabi SAW, mereka yang paling kuat iman dan takwanya karena mereka yang paling berilmu, tentang Allah dan tentang syariatnya. Jadi ini kunci utama, ilmu. Karena Allah berjanji melalui lisan Rasulnya SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan dalam Al-Quran juga Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan berilmu Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya. Makna diangkat derajat termasuk dikuatkan oleh Allah keimanan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini berbanding lurus antara ilmu dan iman serta ketakwaan. Semakin kita dalami ilmu, insyaallah ta'ala iman dan takwa kita pun semakin kokoh. Nabi pun SAW masih terus-menerus berdoa kepada Allah. Di antara doa beliau yang paling sering beliau baca adalah doa mohon istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Begitu pula doa-doa mohon ketakwaan dan mohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Begitu pula doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, maksudnya adalah iman dan amal soleh. Di dunia kita diberikan iman dan amal soleh. Berdoa jemaah sekalian, karena kita nggak mungkin bisa beriman dan bertakwa kecuali dengan pertolongan Allah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah. Kemudian jauhi penghalang-penghalang hidayah, hal-hal yang membuat iman kita itu tidak kokoh. Ini juga penting. Kenapa para ulama salaf dulu imannya kuat kokoh? Karena mereka menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi keimanan mereka. Apa itu? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Kita sudah tahu salah, tapi kita dekati, kita pun terjerumus di dalamnya. Ini harus dijauhi, jangan didekati. Jangan didekati. Syahwat itu adalah semua yang menjerumuskan kepada maksiat. Sedangkan syubhat adalah pendapat-pendapat yang keliru, yang menjerumuskan kepada penyimpangan akidah dan penyelesihan terhadap petunjuk Nabi SAW. Maka jauhi syubhat-syubhat atau orang-orang yang menyampaikan syubhat, orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang menyelesihi petunjuk Nabi SAW. Itu para ulama salaf dahulu sangat hati-hati. Sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu bid'ah atau satu pendapat yang menyimpang, itu jangan dia ceritakan ke teman-teman duduknya, agar dia tidak masukkan penyimpangan itu ke dalam hati mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ini petunjuk ulama salaf dahulu. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberi komentar terhadap ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Kata beliau, aktsaru a'immatis salaf ala hadza at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberikan peringatan keras
agar kita menjauhi syubhat, menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kita pada kesesatan. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini para ulama salaf dahulu sangat takut dengan syubhat. Berbeda dengan orang sekarang. Tahu orang itu penyebar syubhat, sengaja dia ingin tahu. Dia buka Facebooknya, dia berteman dengannya di Facebook, dia buka YouTube-nya, sengaja dia ingin tahu, ingin dengar. Akhirnya jemaah sekalian, dia pun sedikit demi sedikit terpengaruh. Ini fakta, ini terjadi. Orang yang tadinya kita lihat Masya Allah berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, sekarang sudah mulai aneh-aneh, sudah mulai mendukung penyimpangan dan kesesatan. Dalam keadaan dia merasa benar. Ini bahayanya syubhat. Orang terkena syubhat itu, terkena pemahaman yang menyimpang, dia tidak menyadari dirinya salah. Bahkan dia yakin dia di atas kebenaran. Beda dengan orang yang terjerumus syahwat, umumnya menyadari yang dia lakukan salah. Jadi syubhat lebih berbahaya daripada syahwat. Bagaimana lagi kalau berpadu keduanya pada diri seseorang. Ada kepentingan duniawi, terkena syubhat juga. Ada kepentingan duniawi dia mengikuti atau bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, tambah lagi dia kena syubhat. Tentu lebih fatal lagi. Jadi para ulama salaf dahulu, mereka benar-benar menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam kesesatan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Baik, begitu pula jemaah sekalian bergaul dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang baik. Di samping kita menjauhi teman-teman yang buruk, baik di medsos atau di dunia nyata, membatasi pergaulan dengan mereka, maka kita juga memilih kawan orang-orang yang baik. Memilih kawan orang-orang yang baik. Jemaah kita syariat. Terserah mereka mau bilang, mungkin sekarang sudah nggak seperti dulu, nggak gaul lagi sama kita. Jemaah sekalian, ini petunjuk Nabi SAW. Beliau memberi peringatan kepada kita. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Maka lihatlah seseorang itu bagaimana agamanya tergantung sahabat dekatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian, maka bersahabatlah dengan orang-orang saleh, dengan para ahli ibadah, para ahli ilmu, yang mencintai ilmu, yang selalu ingat akhirat. Iya. Baik, ada pertanyaan berikutnya, akhi? Silakan. Penjelasan mengenai jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Baik. Hadis sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Makna hadis ini maksudnya adalah jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Bukan makna menjaga Allah seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu Allah butuh penjagaan, tidak. Allah, di antara nama Allah adalah Al-Ghani, yang maha cukup, artinya tidak membutuhkan siapapun. Begitu pula tadi As-Samad, Allah yang tidak membutuhkan siapapun dan selain dia butuh kepadanya. Selain dia siapapun itu, seluruh makhluk butuh kepadanya. Jadi bukan maknanya Allah butuh penjagaan lalu kita menjaga Allah seperti makna dalam bahasa Indonesia, tidak. Tapi ini makna dalam bahasa Arab dan makna syariat. Maksud menjaga Allah di situ adalah kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Makanya jemaah sekalian, solat juga Allah sebut dengan kata jaga solat. Hafidhu ala salawati. Jagalah solat-solat kalian. Jagalah solat-solat kalian. Ya, bukan solat butuh penjagaan kita seperti polisi menjaga masyarakat misalkan, atau keamanan menjaga orang-orang, tidak.
Maksudnya kita selalu mengamalkan solat itu. Maka makna menjaga Allah, maknanya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula jemaah sekalian, makna Allah menjaga kita, itu pun maknanya luas. Mencakup penjagaan dari bahaya dunia dan bahaya di akhirat. Dari bahaya yang menimpa fisik kita dan bahaya penyimpangan dan kesesatan. Mencakup dua-duanya. Jadi maknanya luas. Bukan sekedar menjaga dari berbagai macam keburukan dunia menimpa kita, tapi juga menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Itu makna Allah menjaga kita. Jadi jemaah sekalian, hadis ini kesimpulannya adalah kalau kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita dari keburukan di dunia dan di akhirat, dari keburukan yang menimpa fisik kita dan dari keburukan yang dapat merusak akhlak kita, ibadah kita ataupun akidah kita. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Nggak ada pertanyaan lagi? Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.